Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan pembahasan sejarah Islam, itu tentang penyebaran Islam di tanah Jawa oleh Sunan Kudus. Nah, kemudian kita ketahui biografi beliau. Disebut juga Sunan Kudus, disebut juga Ja'far Shodiq ya, Azmat Khan atau Sunan Kudus. Kemudian beliau adalah putra Utsman Haji bin Ali Al-Murtadho, saudara kandung Sunan Ampel. Ia adalah seorang cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarqandi dan silsilahnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau itu melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Zahra binti Rasulullah SAW. Sunan Kudus, beliau belajar ilmu agama kepada ayahandanya. Ayahandanya itu Raden Utsman Haji atau juga disebut Sunan Gudung. Nah, selain itu beliau berguru kepada Kiai Telinsing, seorang Cina Muslim bernama asli Delingsing. Mubalik datang bersamaan dengan datangnya Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam melalui anak buahnya yang disebar ke sejumlah daerah. Lalu Ja'far Shodiq juga belajar di Ampel Denta, memperdalam agama Islam kepada penerus pesantren Sunan Ampel. Di samping itu terdapat hubungan keluarga dari ibunya Ja'far Shodiq dan Sunan Ampel. Ia juga pernah mengembara ke berbagai negeri dari tanah Hindustan sampai ke tanah suci Mekah dalam rangka beribadah haji. Raden Ja'far Shodiq di masa mudanya pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak menggantikan Sunan Gudung, itu ayahandanya. Ia diberikan tugas memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Lalu ia juga pernah diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, masjid kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengkaderan para penyebar Islam. Jabatan lainnya yang pernah diemban saat di Demak, Sunan Kudus diangkat sebagai qadi atau itu hakim, jabatan di Kesultanan Demak yang lebih tinggi dari imam masjid. Namun pada saat pecahnya perselisihan di kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Terenggana, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus, mengembangkan dakwah Islam yang ramah. Di Kudus, Ja'far tidak lagi disibukkan oleh urusan pemerintahan sehingga bisa fokus dalam menjalankan dakwah Islam. Wilayah di Kudus sebelumnya bernama Desa Tajuk yang menjadi daerah dakwahnya Kiai Telinsing. Gunung Sunan Kudus, tokoh ini giat menyebarkan dakwah Islam. Selain itu, Kiai Telinsing juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir. Sehingga saat Ja'far Shodiq pindah dari Demak ke Tajuk, sebagian penduduknya sudah memeluk agama Islam. Sebagiannya ke Kudus, menyebabkan gelar Sunan Kudus melekat dalam diri Ja'far Shodiq. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat.
Bersama dengan masyarakat, ia membangun masjid dan menara kudus dan padasan atau tempat wudhu dengan arsitektur yang mengadopsi arsitektur Hindu-Buddha. Dakwah Sunan Kudus disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan akhlak yang mulia. Di samping menyampaikan ajaran Islam, ia juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti pandai, besi, dan alat-alat pertukangan lainnya. Tokoh yang hidup sezaman dengan Sunan Gunung Jati tidak diketahui pasti tahun wafatnya. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Pertama, mempelopori toleransi beragama. Awal dakwahnya ke Kudus, Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain. Ia melarang menyembelih sapi pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan. Pelanggaran tersebut bukan karena dilarang menurut ajaran Islam, tapi menyembelih sapi pada saat itu dapat menimbulkan ketersinggungan sebuah kerajaan yang dipimpin Pangeran Poncowati. Kearifan yang dilakukan Sunan Kudus itu mengundang kehadiran Pangeran Poncowati menanyakan, apakah larangan menyembelih sapi oleh Sunan Kudus adalah ajaran agama Islam? Lalu beliau menjawab, sapi bukanlah hewan yang diharamkan dan larangan itu disampaikan sebagai penghormatan itu kepada pemeluk agama yang menganggap sapi sebagai binatang yang dihormati. Nah, kejadian ini sebagai sebab masuk Islamnya Pangeran Poncowati dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada Sunan Kudus. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus melakukan hal-hal yang unik untuk menarik perhatian pemeluk agama Islam berkumpul di depan masjid. Seperti suatu hari Sunan Kudus membeli sapi yang disebut kebo gumiran kepada pedagang sapi. Sapi tersebut ia tambatkan di halaman. Warga Hindu-Buddha yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Sunan Kudus akhirnya berkumpul. Sunan Kudus pun kemudian cerita tentang sapi-sapi waktu masa kecilnya. Ia nyaris mati karena haus. Lalu dalam kehausannya datanglah seekor sapi yang kemudian menyusuinya hingga segar lagi. Saat dewasa, demi hormatnya kepada sapi, ia melarang masyarakat untuk menyakiti sapi. Nah, Sunan Kudus ini tentang budaya lokal membuatnya melakukan inovasi-inovasi dalam menyampaikan dakwah lewat budaya yang membuatnya dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Kudus pada zamannya. Kemudian peran beliau melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Dalam usahanya menarik simpati agama lain memeluk Islam, Sunan Kudus melakukan akulturasi budaya ala dalam arsitektur masjid yang mengkompromikan arsitektur Islam dan Hindu-Buddha, yaitu beberapa membangun masjid dan membangun menara Kudus. Sejak meninggalkan Demak, beliau tinggal di Kudus. Jafar Shodiq mulai dakwahnya dengan membangun masjid Kudus yang besar dan indah. Sebuah tulisan berbahasa Arab menyebutkan bahwa masjid ini dibangun tahun 1959. Arsitektur menara Kudus ini yang unik menggambarkan kompromi Islam terhadap arsitektur setempat yang bercirikan Hindu sebagai upaya pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang sudah mapan dalam budayanya. Kemudian menara mempunyai tingginya itu
tingginya itu sekitar 18 meter dengan ukuran dasar persegi 10 kali 10 meter yang dihiasi dengan piring keramik yang bergambar yang berjumlah 32 buah. 20 buah berwarna biru berlukiskan masjid manusia, unta, dan kurma. Sedangkan 12 buah lainnya berwarna putih yang berlukisan kembang. Nah, Sunan Kudus ini menyebarkan Islam dengan jalan kebijaksanaan, memkompromikan arsitektur Islam, Jawa, Buddha Hindu, dan budaya Tionghoa, sehingga mendapatkan simpati dari penduduk-penduduk setempat yang masih beragama Buddha Hindu dan aliran kepercayaan lainnya. Kemudian beliau membangun padasan atau tempat wudhu. Dibangun dengan pancuran berjumlah 8 dan diberikan arca di atasnya. Dalam ajaran Buddha, arca menjadi simbol dalam keyakinan mereka terhadap 8 ajaran yang dinamakan Astasangika Marga, sebuah ajaran cara bersikap dalam kehidupan. Usahanya mencari perhatian orang-orang Hindu Buddha. Beliau menarik mereka lewat arsitektur menara dan padasan di sekitarnya hingga membuahkan hasil. Lambat laun banyak para pemeluk Hindu Buddha berdatangan memeluk Islam hingga Kudus menjadi kota penting dalam penyebaran Islam. Dalam berdakwah lewat seni dan budaya menarik simpati masyarakat, Sunan Kudus dikenal punya kebiasaan mengadakan acara bedug dandangan. Sunan Kudus menabuh bedug berkali-kali untuk mengundang para jamaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat setempat. Nah, kemudian tradisi ini berlangsung di beberapa daerah Indonesia seperti di Jawa atau daerah lainnya. Sunan Kudus juga menciptakan tembang, mas kumambang, dan mijil. Tembang mijil berisi tentang alam ruh sebelum manusia dilahirkan, sedangkan mas kumambang berisi pesan agama tentang kelahiran manusia. Tembang dijadikan sebagai media dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat. Sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus. Usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Sunan Kudus patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditujukan. Pertama, dia seorang pemberani. Sunan Kudus Azmat Khan adalah mantan prajurit Kerajaan Demak, bahkan sebagai senopati Kerajaan Demak. Ia menggantikan Sunan Gudung, itu ayahnya yang gugur di medan perang. Lalu ia melanjutkan misi Kerajaan Demak. Tidak lama kemudian ia memutuskan untuk mengembara menyebarkan Islam ke daerah Kudus. Kedua, dia orang kreatif. Upaya-upaya yang dilakukan Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di kota Kudus mencerminkannya sebagai sosok yang kreatif dan selalu berpikir mencari cara unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk agama Islam, seperti menambahkan sapi di halaman masjid, kemudian melarang masyarakat menyembelih sapi dan mempelopori akulturasi budaya Islam Jawa, Hindu, Buddha, dan Cina dalam arsitektur menara Kudus, lawang kembar pada padasan. Kemudian seorang seniman, selain sebagai ulama penyebar Islam, Sunan Kudus juga dikenal pencipta tembang miji dan mas kumbang. Tembang adalah puisi tradisional Jawa yang muncul di akhir Majapahit, diciptakan oleh para wali songo
lewat tembang-tembang yang diciptakan dalam disebarkan ke masyarakat. Sunan Kudus menyisipkan ajaran Islam melalui isi tembang sehingga dengan mudah diingat oleh masyarakat. Santun dan toleran. Perjalanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam melalui jalan damai terlihat dari peninggalannya, seperti Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bukti Sunan Kudus tidak serta-merta memaksakan ajaran Islam diterima masyarakat. Ia tampil mengkompromikan berbagai budaya dan kearifan lokal melalui tutur kata yang santun dan menyampaikan Islam rahmatan lil alamin atau Islam yang membawa kasih sayang bagi semua lapisan. Biografi Sunan Gunung Jati atau juga disebut dengan Syarif Hidayatullah. Beliau lahir tahun 1448 Masehi, adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, penguasa di Ismailiyah, Mesir. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Sriwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah SAW dari jalur Jainal Kabir, keturunan Jainal Abidin bin Imam Hussein bin Fatimah, putri Rasulullah SAW. Syarif Hidayatullah tumbuh besar menjadi sosok yang rajin membaca, hingga suatu hari menemukan pesan ayahnya agar ia mempelajari ilmu Rasulullah SAW. Namun ilmu tersebut akan didapatkan setelah melakukan perjalanan ke satu arah, dan inilah menjadi titik awal pengembaraan menuntut ilmu. Keinginan untuk memperdalam ilmu agama mengantarkannya berangkat ke Mekah sebagai tujuan utama menimba ilmu atas izinnya ibundanya. Kemudian ia berangkat ke Mekah kendati ayahnya sudah wafat saat masa kecil. Kemudian Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi selama 2 tahun. Tak lama kemudian ia berangkat ke Mesir berguru kepada Syekh Muhammad Athoillah Asyadili, ulama madhab Syafi'i. Kepadanya Syarif Hidayatullah mempelajari tarekat Syadiliyah saat usianya genap 27 tahun, sekitar tahun 1475 Masehi. Atas arahan dari Syekh Athoillah, ia disuruh kembali ke Nusantara berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai di Aceh untuk mendalami kembali ilmu agama dan tasawuf. Pengembaraannya mencari ulama melanjutkannya ke Karawang, Jawa Barat, menemui Syekh Bentong, kakek Raden Fatah, Raja Kerajaan Demak. Syarif Hidayatullah menuntut ilmu dilanjutkan ke Kudus ke seorang ulama bernama Datuk Barul. Setelah lulus ia disarankan menuju Ampel Denta menemui Sunan Ampel di Gresik. Disinilah Sunan Ampel bertemu dengan wali songo lainnya, antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Pertemuan ini berujung kepada kesepakatan dan tugas-tugas dakwah yang dibebankan kepadanya di Cirebon. Kemudian di Cirebon merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang penduduknya beragama Islam. Nama Cirebon muncul setelah Pangeran Cakrabumi bersama Ki Gedeng alang-alang membuka perkampungan di daerah Lemah Wungkuk. Desa ini berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai disinggahi pedagang-pedagang asing dari berbagai daerah dan dari luar seperti Arab, Persia, Cina, Mesir, dan India. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Kafi di Gunung Sembung.
Kemudian melanjutkan dakwanya ke Banten. Usai dakwanya cukup berhasil di dua daerah ini, berasal dekat dengan masyarakat pedesaan. Karena itu dengan mudah mempelajari karakter masyarakat sebelum tampil sebagai penguasa di pusat pemerintahan. Cirebon nih, di Cirebon Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana mengangkat kekuasaan atas negara Cirebon diserahkan kepada menantunya Sunan Gunung Jati. Selain sebagai ulama yang menguasai ilmu syariat tasawuf, posisinya sebagai waliullah amri atau penguasa Cirebon yang secara ekonomi dan politik punya daya tarik terhadap pengembangan Islam di Cirebon. Kemudian di Sunda Kelapa, Banten dan Jawa Barat. Perluasan pengaruhnya ini ke Banten terjadi ketika ia menikahi adik Adipati Kuwunganten dan dari keturunannya lahir Sultan-Sultan Banten. Hubungan budaya dengan Tiongkok terjalin berawal dari hubungan perdagangan dan pernikahannya dengan Ong Tien. Menurut legend ia putra dari Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hong Ye. Ong Tien lalu diberi gelar Nyi Mas Rasa Sumanding. Dari pernikahannya ia dikaruniai seorang putera namun meninggal dunia saat bayi. Sunan Gunung Jati punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kedudukan sebagai penguasa Cirebon atau sebagai Raja Pandita tahun 1479, selain juga sebagai pemimpin para wali di tanah Jawa yang menjadikan penyebaran Islam khususnya di Jawa Barat lebih cepat meluas dan tersebar ke pelosok-pelosok desa. Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568 Masehi. Umurnya diperkirakan 118 tahun. Berperan Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia, melakukan dakwah Islam di Jawa. Sunan Gunung Jati punya peran penting dalam mengembangkan Islam, berperan sebagai ulama dan penguasa dalam penyebaran Islam. Usaha dakwah yang dilakukan Gunung Jati mula-mula sebagai guru agama dengan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Ia dikenal dengan Maulana Jati. Strategi dakwahnya dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon. Dengan pernikahan, ia menikah pertama kali dengan Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan, yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga Babadan. Sebagai ulama berperan pemimpin juga para wali dan wali kutub. Sunan Gunung Jati diminta memimpin penobatan Sultan Demak II dan Sultan Demak III. Meskipun ada Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, namun Sunan Gunung Jati tampil sebagai pemimpin para wali. Ketika Pangeran Cakrabuana memimpin Cirebon, ia diangkat menjadi tumenggung dengan gelar Susuhan. Kemudian ketika Pangeran Cakrabuana memimpin Cirebon, ia diangkat menjadi tumenggung dan gelar Susuhan Jati dengan wilayah kekuasaan meliputi pesisir Sunda dan menjadi panatagama, semisal menteri agama lah. Pada masa tuannya, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Syarif Hidayatullah atau Gunung Jati tahun 1483 Masehi.
Dalam kepemimpinannya, beliau memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah dengan melakukan hal-hal seperti berikut, itu mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan, membangun sarana dan prasarana umum, kemudian membangun transportasi darat, laut, dan sungai, membentuk pasukan Jayabaya, menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Keberhasilan Sunan Gunung Jati menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten menjadikan Islam cepat meluas dan berkembang, kemudian meluas di bumi Sunda. Melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Sejumlah peninggalan Sunan Gunung Jati membuktikan kearifannya dalam mempromosikan budaya Islam dan budaya lainnya. Keraton dijadikan sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk bumi Pasundan. Kemudian sejumlah benda yang berada di keraton, benda bersejarah peninggalan kerajaan Cirebon yang ada di keraton membuktikan percampuran budaya Sunda, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Eropa. Hal ini dilihat dari gapura, tugu, batu, linggayoni, piring-piring keramik dari Tionghoa menjadi cara gaya Perancis dan lain-lainnya, menunjukkan nilai toleransi terhadap kebudayaan lainnya. Sikap positif dalam pribumi Sunan Gunung Jati. Merakyat, salah satu pesan Sunan Gunung Jati dalam pepatah petitihnya atau nasihatnya adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titip tajuk atau musola dan fakir miskin. Nah, pesan ini yang menggambarkan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta dan hubungan sosial sesama makhluk. Pesan ini menggambarkan kepekaan Sunan Gunung Jati, tidak membedakan status sosial. Peninggalannya menyebabkan Islam bergaul dengan di pedesaan dan kalangan keraton, menjadikan ia sosok teladan yang selalu dekat dengan rakyat. Pemimpin arif dan bijaksana. Beliau sebagai waliullah yang punya ketajaman batin dalam melihat persoalan dan masalah. Sunan Gunung Jati adalah sosok yang arif dan bijaksana, mendidik dan melahirkan pemimpin baru dan dari kearifannya. Misalnya saat tuannya ia menyerahkan kepemimpinannya kepada keturunannya untuk menjadi pemimpin sekaligus tokoh agama yang menjadikan Banten dari kedipaten menjadi kesultanan setelah putranya Sultan Hasanuddin tumbuh dewasa. Kemudian menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pesannya, Sunan Gunung Jati menyampaikan den welas ing sapapada, hendaklah menyayangi sesama manusia, yang menggambarkan ia adalah sosok yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak orang lain, dan persaudaraan yang didasari kasih sayang di tengah keberagaman budaya dan etnis. Kemudian beliau sopan santun dan toleran. Pemimpin agama sekaligus pemimpin kerajaan, ia melakukan upaya untuk menghargai budaya tradisi yang datang dari luar dan individu-individu berlainan agama. Dari kebijakan politik yang menjadikan pelabuhan Muara, Jati, dan Talang, dua pelabuhan zaman kerajaan Cirebon, sebagai pelabuhan yang terbuka untuk semua etnis dan suku bangsa. Toleransinya dalam dibuktikan dari arsitektur peninggalannya yang mengompromikan berbagai budaya Jawa, Tionghoa, Arab, Sunda.